khusus, pertemuan yang dirahasiakan tempatnya, tapi yang jelas itu di lereng Gunung Slamet. Nah, Benar sekali. Benar gitu ya? Benar sekali. Kalau bisa Mas, itu sebetulnya sedang membahas masalah apa? Ini saya penasaran. Soalnya saya dengar itu ada beberapa trah perwakilan Wali Songo dan orang-orang yang punya kemampuan spiritual khusus gitu ya. Betul. Itu diundang situ. Mohon bisa dibocorkan rahasia ini ada apa gitu? Saya penasaran ya Mas. Baik, terima kasih. Tadi malam tepatnya. Tadi malam itu berarti malam apa ini? Malam Rebo. Malam Rebo ya. Malam Rebo, malam yang bagus ya. Untuk memulai segala sesuatu itu dalam primbon, pasaran Jawa. Oh gitu. Anak mau mondok malam Rebo, mau ngaji malam Rebo. Tadi malam itu memang betul. Saya menghadiri suatu pertemuan khusus yang mengundang seorang sufi yang mastur atau tersembunyi di lereng Gunung Slamet, di gunung tertinggi kedua di tanah Jawa, di tengah-tengah pulau Jawa. Di suatu sudut yang sunyi, beliau seorang pertapa, seorang sufi, bahkan pengikut Toriko juga. Masya Allah, ternyata ada seorang waliullah ya di lereng Gunung Slamet, dan alhamdulillah dihadiri oleh perwakilan Trah Wali Songo dari 9 wali, dan juga banyak orang yang tidak saya kenal, yang aneh-aneh. Artinya bisa menebak masa lalu saya, atau mungkin bisa melihat getaran suara hati saya batin apa. Semacam itu. Luar biasa ternyata orang-orang Nusantara ini. Dan kalau ditanya ada apa, saya tidak bisa menyampaikan. Tapi yang jelas ketika orang-orang lindungi, orang-orang waskito, para orang-orang supranatural, orang-orang yang dekat selalu mengabdikan dirinya, menyambung frekuensinya dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, mesti ada sesuatu yang strategis, sesuatu yang akan terjadi besar di bangsa ini. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan, tapi saya tidak menyampaikan, tidak bisa saya menyampaikan detailnya. Oke. Terus gini Mas, cara panjenengan itu diundang sehingga sampai panjenengan itu datang di tempat itu caranya seperti apa? Saya tanya orang-orang ya, yang hadir, beliau-beliau yang mulia yang hadir di situ. Rata-rata mereka dalam riadohnya, dalam tafakurnya itu sang pengundang ini, Wali Mastur ini datang menyampaikan temui saya di Gunung Slamet. Bahkan seperti ditampakkan tempatnya seperti apa, semacam itu. Dan insya Allah saya juga sama, semacam itu. Sesuatu yang sulit diceritakan, tapi seolah beliau datang dari semacam itu. Karena saya punya banyak saudara sahabat di Banyumas Raya, termasuk bendahara Laskar Mataram ini Mas Aris Winarto. Saya cek orang seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, tempatnya seperti ini, kira-kira itu di mana? Oh gitu. Ternyata ada. Beliau menelusuri. Gak tahu berapa, semingguan lebih beliau tiap hari. Berarti waktu itu panjenengan juga diantarkan sama beliaunya, Mas Winarto. Iya, saya diantar sama Mas Aris Winarto. Saya hadir ke Purwokerto, terus saya diantar ke lereng Gunung Slamet itu. Dan ternyata di sana sudah banyak ketemu beberapa orang. Ada yang sudah beberapa hari di sana, ada yang baru datang setelah saya. Tapi tadi malam pertemuannya. Tadi malam. Iya, pertemuannya. Tapi yang dibicarakan itu kira-kira apa? Pertemuannya membicarakan tentang sesuatu yang akan terjadi di bangsa ini. Sesuatu yang seandainya tidak diselesaikan, tidak disikapi, tidak dicari antisipasinya, maka akan menjadi polemik negara. Apa bagaimana? Akan bisa membuat gonjang-ganjing. Oh gitu. Gitu. Apa itu nanti bisa muncul buru-buru atau bagaimana? Lintas dimensi sebenarnya. Lintas dimensi. Membicarakan juga tentang potensi misalkan katras, jadi beliau para orang-orang yang lindungi ini tiap hari berdoa pada Allah agar bangsa ini, agar negeri ini yang
berhimpitan lempeng benua ya, terdiri dari banyak gunung berapi supaya terhindar dari bencana alam. Jadi mereka benar-benar mencintai negeri ini, mencintai penduduknya supaya terbebas dari balak dan bencana, dan juga dari anasir-anasir jahat, dari pengaruh-pengaruh jahat dari dalam maupun luar negeri. Dan ini tidak bisa saya sampaikan. Jadi berharap agar bangsa ini selamat menghadapi musim itu, menghadapi saat-saat itu. Terus membicarakan nggak itu terkait dengan apakah ini juga akan terjadi perang dunia ketiga? Termasuk salah satunya Dibicarakan juga. membicarakan masalah itu juga. Jadi Indonesia juga sebetulnya rawan gitu ya. Rawan Gitu. karena kita berdiri di tengah-tengah di antara dua. Makanya orang-orang khusus itu merapatkan barisan dari berbagai penjuru yang ada di Indonesia gitu. Betul. Dengan undang-undangan khusus itu ya. Betul. Agar Masya Allah. yang paling penting agar apapun yang terjadi, negeri ini, penduduk negeri ini, tanah air kita itu bebas dari bencana dan dari mara bahaya. Jadi itu. Dan banyak hal yang harus diselesaikan dulu di tingkatan grassroots kita, di tingkatan banyak hal pokoknya semacam itu. Dan itu ini dirahasiakan gitu ya. saya tidak bisa menyampaikan. Tidak dengan gitu. Mohon maaf dan mohon izin saya tidak bisa menyampaikan. Tapi mereka benar-benar tulus mencintai bangsa ini, mencintai negeri ini. Oke, terima kasih Kang Mas. Terima kasih. Informasinya. Mudah-mudahan pertemuan itu ada hikmah. Amin. Kita menunggu hasilnya. Amin. Oke, Amin. Kang Mas. Amin. Tuh.